Selamat pagi, kedengaran suara saya? Selamat pagi, Dok. Kedengar, Dok. Mohon maaf, ini internet saya agak terganggu, jadi kita sebentar aja kok, enggak apa-apa. Nanti kalau yang ingin sholat, kalau memang sholat ditinggalkan saja, nanti PowerPoint ini saya bagikan ke siapa nanti komtingnya atau tidak ya. Jadi saya mulai saja, jadi saya ini bersamaan dengan menguji, mohon maaf, pas kok jamnya tempuh. Jadi ginjal, itu kalau Anda melihat gambarannya itu, sekilas itu kecil sekali. Jadi kalau Anda membayangkan, saya tutup aja ya video saya khawatirnya enggak kuat apa komputer saya ini. Enggak, dokter. Mulai tadi. Jawab. Enggak apa-apa sudah. Membayangkan kalau sapi limusin itu yang besarnya 1 ton itu beratnya itu, Aberdeen Angus yang hitam itu yang 1 ton itu, ginjalnya itu tidak akan lebih dari sekepalan tangan Anda. Kecil sekali. Ya. Kemudian ada 2 filosofinya sebenarnya. Kalau di fisiologi itu organ itu Tuhan menciptakan itu cukup 1 saja untuk 150 tahun. Jadi beberapa ahli fisiologi yang mempelajari tentang teori kematian sel, itu apoptosis, itu memperkirakan 1 organ makhluk hidup itu untuk sekarang itu untuk 150 tahun. Kalau kena hambatan, kena penyakit ya 120 tahun lah. Jadi jantung Anda itu berdetak mulai Anda lahir sampai nanti 120 tahun ini tidak pernah berhenti. Itu Tuhan menciptakan 1 saja cukup. Tetapi ginjal ini Tuhan menciptakan 2. Organnya kedua. Nah, ginjal menurutnya itu fungsinya sangat penting, sangat serius gitu. Dan dia rentan terhadap penyakit. Makanya Tuhan menciptakan cadangannya. Itu makanya kalau Anda lihat sekarang, kalau ada orang sekarang, apalagi di saat pandemi ini banyak yang putus asa itu, ketika dia mencari uang gitu sudah jual saja 1 ginjal saja. Karena 1 ginjal saja itu kalau pola hidupnya normal, cukup Anda untuk hidup 120 tahun itu ya. Itu fungsinya. Nah, apa sih fungsi dari ginjal yang kecil tadi untuk satu? Yang pertama, paling tidak ada 7 atau 8, itu pun saya kumpulkan supaya karena saya tidak menghubungkan dengan yang lain. Jadi yang pertama adalah pengaturan keseimbangan air dan elektrolit. Jadi air itu adalah jumlahnya paling banyak pada makhluk hidup. Jadi kalau keseimbangannya itu tidak diatur, maka ya akan menimbulkan pengaruh yang sangat serius pada makhluk hidup itu. Kemudian elektrolit, jadi itu. Elektrolit itu jadi air dan elektrolit itu penting. Jadi kalau ada salah satu minuman kemasan itu mempromosikan itu Anda kehilangan cairan 3% saja itu maka Anda menjadi telmi, konsentrasi Anda menjadi berkurang. Jadi penting sekali ginjal. Kalau ginjal ini rusak, maka ya Anda menjadi sulit berpikir, elektrolit itu menyebabkan kelemasan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengaturan konsentrasi osmolaritas cair tubuh dan elektrolit. Jadi air itu tetap harus dikontrol, tekanan osmosisnya itu sama dengan tekanan osmosis cairan ekstraseluler tubuh. Ya. Nah, kalau itu tidak sama, baik turun atau meningkat, mungkin sudah diterangkan pada kuliah yang kedua itu bagaimana kita harus tetap menjaga cairan itu agar isotonis. Makanya sekarang minuman kemasan itu Anda lihat mesti isotonis. Artinya apa? Tekanan osmosis bahan itu, minuman itu sama dengan tekanan osmosis cair tubuh kita. Kalau itu turun atau meningkat, itu akan menimbulkan efek yang serius. Karena kalau cairannya itu lebih tinggi, tekanan osmosisnya dari tubuh kita, maka dia akan menarik air yang ada di dalam sel tubuh kita, dan akan sel tubuh kita, terutama sel darah itu akan mengkerut, kemudian akan pecah dan mati. Begitu juga sebaliknya, kalau cairan tekanan osmotik
bahan yang kita minum atau kita masukkan ke dalam tubuh itu tekanannya lebih rendah dari tekanan ekstraseluler tubuh kita, maka plasma darah kita itu akan menarik air dari bahan itu ke dalam sel darah kita. Maka sel darah kita akan membengkak dan kemudian pecah. Dan tidak lama itu, 20 menit, 30 menit. Jadi serius sekali. Kemudian elektrolit, mungkin sudah juga diterangkan pada kuliah yang kedua itu, bahwa di dalam tubuh itu ada yang namanya potensial aksi peristiwa listrik. Yang namanya potensial aksi. Dan kalau itu kena pada sel yang excitable, dia akan dijalarkan ke seluruh tubuh. Inilah yang merasakan kenapa kita kalau ujung jari itu sedikit saja tertusuk oleh ujung jarum itu, maka hampir semua tubuh itu akan merasakan sakitnya. Karena itu adalah potensial listrik yang dijalarkan ke sel-sel yang excitable itu di seluruh tubuh yang jumlahnya triliunan itu. Nah, itu diatur oleh ginjal elektrolitnya dari pergerakan ion natrium, ion kalium, ion kalsium itu adalah oleh ginjal. Anda bisa bayangkan kalau ginjal kita rusak, maka itu keseimbangan itu tidak terjadi, potensial aksi tidak terjadi. Silakan, Dokter Santi, silakan monggo diteruskan. Mohon maaf saya berbagi ini. Jadi kalau potensial aksi tidak terjadi, bagaimana yang terjadi? Di memori kita itu memori tubuh kita itu adalah terjadi peristiwa yang namanya potensial aksi itu berputar-putar di otak kita itu. Namanya reverberating. Ya. Jadi reverberating. Nah, itu untuk dasar memori lah. Kalau itu tidak terjadi ya Anda menjadi tell me. Begitu juga dengan panca indera. Bagaimana Anda bisa melihat itu adalah di mata itu ada reseptor cahaya yang menerima cahaya itu kemudian dirubah menjadi potensial aksi dan itu diteruskan oleh nervus opticus ke otak, kemudian dipersepsi menjadi oh si Tono itu ganteng, si Rita itu cantik gitu ya. Itu persepsi. Aksi itu tidak, kalau itu tidak cukup, Anda tidak bisa mempersepsikan itu. Pendengaran itu juga begitu. Jadi ada suara diterima oleh gendang suara, gendang telinga, membrana tympani. Kemudian di belakang membrana tympani itu ada tulang stapes yang akan bergetar dan kemudian menepuk cairan limpo yang ada pada koklea, rumah siput itu. Sehingga dia akan memiringkan reseptor pendengaran yang berupa silia itu, jadi rambut getar gitu. Itu kalau miring menjadi potensial aksi. Nah, potensial aksi itu akan diteruskan oleh nervus auditoris ke otak, kemudian lagunya Maira itu lagunya Beatles itu enak dan sebagainya. Nah, kalau itu elektrolit itu tidak terjadi, potensial aksi tidak terjadi, semua itu diatur oleh ginjal. Itu pentingnya ginjal. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengaturan keseimbangan asam basa. Jadi pH tubuh itu diatur salah satunya oleh ginjal. Nah, yang terpenting itu adalah yang keempat ini. Hampir, jadi kalau kita makan itu mulai pagi, gini sampai nanti malam berhenti, kemudian itu masuk, bahan makanan itu masuk ke dalam sistem pencernaan dan diabsorpsi oleh sistem digestivus, oleh usus halus, dan kalau bahan makanan itu sudah masuk ke dalam sistem sirkulasi, kalau di sana ada bahan yang tidak berguna, jadi kalau sudah masuk ke dalam sistem peredaran darah, kalau ada yang tidak berguna, hampir 90% pembuangannya itu lewat ginjal. Nah, kalau ginjalnya rusak, ya Anda bisa bayangkan, sampah-sampah itu bisa di tubuh Anda dan sebentar saja. Nah, sekarang itu lagi banyak makanan-makanan itu pewarnanya adalah pewarna rodamin yang
pewarna tekstil yang tidak bisa dimetabolisme oleh tubuh. Nah, kalau itu masuk ke dalam sistem sirkulasi dan kalau diameternya itu lebih besar daripada saringan di ginjal, maka dia akan menjadi bahan itu berputar-putar seumur hidup di dalam tubuh. Nah, saya mau mengingatkan pada yang putri itu yang nantinya akan punya bayi itu janin Anda itu terbentuk dari satu sel saja, cilik mentik gitu loh. Nah, kalau bahan yang namanya rodamin itu nempel di sel yang akan membentuk bayi Anda itu, nah, kalau nempel plek itu makanya sekarang banyak di rumah sakit kalau nempel di nanti bagian yang akan tumbuh menjadi tulang tengkorak, maka ya itu tidak tumbuh, maka tulang tengkoraknya tidak ada. Kalau nempel di jantung, nanti katupnya tidak ada, bocor dan sebagainya. Itu diatur oleh ginjal. Jadi hati-hati sekali. Terima kasih Dr. Santi. Jadi mungkin nanti nilainya dikumpulkan saja ke saya. Saya pikir penguji ini berbaik hati dan pembimbingnya berbaik hati. Jadi kelihatannya sih saya percaya penelitian ini diterima, tapi tadi Lilis ya. Jadi ada berbagai tambahan yang harus Anda perhatikan ya. Jadi Anda perhatikan semua. Jadi nanti diperbaiki itu, dikonsultasikan dengan pembimbingnya dari apa saja yang mau diteliti. Saya pikir itu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih atas kehadirannya, termasuk adik-adik mahasiswa itu, jadi Dr. Joko, Dr. Sukma, Dr. Rahmi, Dr. Santi, Dr. Yeni. Apakah masih ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Parang izin, saya mau kuliah dulu. Mohon maaf itu ya. Nah, kemudian dia mengatur tekanan arteri. Jadi arteria renalis itu adalah cabang langsung dari aorta. Jadi jantung, kemudian aorta, kemudian arteria renalis. Makanya tekanan darah atau tekanan arteri pada ginjal itu besar sekali. Nah, maka kalau ginjal itu ada hambatan sedikit saja, misalnya ada batu atau ada kerusakan sedikit saja, maka hampir semua tekanan darah di dalam tubuh akan terganggu. Jadi hipertensi dia. Nah, itu pentingnya ginjal. Kemudian nanti mungkin sudah diterangkan di Dr. Anwar bahwa ginjal itu mensekresi berbagai hormon, misalnya kortikosteroid, adrenalin, aldosteron, bahkan hormon android itu. Jadi itu ada di ginjal. Itu nanti tidak saya terangkan karena sudah diterangkan Dr. Anwar, nanti tumpang tindih itu ya. Bahkan di ginjal itu ada namanya eritropoietin. Jadi hormon, ada yang mengatakan hormon, ada yang mengatakan enzim bahan itu untuk mematangkan sel darah merah. Jadi makanya penderita ginjal itu yang kronis itu, maka biasanya dia jumlah sel darahnya cukup tapi tidak pernah dewasa karena eritropoietinnya kurang. Begitu saja juga di sana ada angiotensin, jadi itu untuk mengatur tekanan darah. Begitu banyak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa saya simpulkan adalah juga mungkin sudah diterangkan oleh dokter di metabolisme kemarin, saya terangkan itu namanya gluconeogenesis. Jadi kalau Anda puasa seperti kemarin itu bulan yang lalu, itu glukosanya karena Anda tidak makan disediakan oleh tubuh itu melalui proses, salah satunya proses gluconeogenesis. Gluko itu glukosa, neo itu baru, genesis itu membentuk. Jadi membentuk glukosa dari bahan selain karbohidrat, yaitu lemak atau protein. Itu salah satunya terjadi di ginjal, di samping di hati.
Nah, Anda bisa bayangkan kalau ginjal Anda rusak, ya maka kalau Anda puasa itu ya tidak tersedia energi yang cukup, yang tidak bisa Anda tidak bisa bergerak. Apa artinya kalau ginjal ini rusak? Jadi maka orang itu seperti peribahasa itu, hidup segan mati tak mau. Jadi orang ini hidup tapi tidak bisa apa-apa, gitu. Tidak bisa disuruh kerja ya tidak bisa karena tidak kuat, karena potensial aksinya tidak ada sehingga kontraksi ototnya tidak ada, disuruh berpikir ya tidak ada karena elektrolitnya tidak ada yang ngatur gitu ya. Jadi semua kacau balau. Padahal sekarang pengobatan kerusakan ginjal itu hanya 2. Transplantasi ginjal, ganti ginjal baru dengan asumsi karena kita memasukkan protein baru ke dalam tubuh, maka protein itu akan selalu diserang oleh sistem kekebalan tubuh kita. Makanya kalau Anda lihat Pak Dahlan Iskan itu yang sekarang ganti hati itu, dia masih bisa bertahan, tetapi apa yang dilakukan? Supaya hati barunya itu tidak dirusak oleh sistem kekebalan tubuhnya, maka dia harus menurunkan kekebalan tubuh itu, paling tidak biayanya 1 bulan itu 20 juta. Nah, itu untuk pegawai negeri wis nggak cukup, wis. Hutang kanan kiri nggak cukup. Ya. Makanya sekarang Pak Dahlan Iskan itu begitu takutnya karena dia rentan sekali kekebalan tubuhnya karena memang jadi dia makan buah simalakama pada pandemi ini. Yang kedua, cuci darah. Cuci darah itu minimal kalau orang ginjalnya rusak itu 2 kali seminggu supaya bisa membuang sisa hasil metabolisme itu supaya tidak meracuni tubuh. Ya, itu kalau dapat BPJS ya sekitar biayanya masih sekitar ya 500 sampai 750 sekali cuci. Ya, kalau 2 kali ya 1 juta. Gaji pegawai negeri habis itu golongan 3. Susah. Nah, kita berharap nanti ke depan kalau teknologi stem cell itu sudah bagus, maka kita bisa berharap pengobatannya lewat stem cell. Ya. Jadi stem cell itu adalah membiakkan sel cikal bakal. Jadi kalau mungkin sudah saya terangkan itu, kalau nanti yang putri-putri itu, calon ibu itu nanti punya bayi, itu kemudian ada ari-ari dan kalau memotong plasenta itu masih ada sisa sel darahnya itu, simpan sel darah merah itu atau sel darah itu pada tabung yang steril, kemudian simpan di -80, jadi moga-moga ke depan sudah ada tempat untuk menyimpan itu lebih bagus. Sekarang masih di Singapura kita, tapi beberapa rumah sakit sudah melakukan. Nah, nanti kalau suatu ketika bayi itu mengalami kerusakan ginjal dia, maka darah yang sedikit tadi, bahkan 5 cc atau 10 cc, kita ambil sedikit saja, beberapa 0,25 cc atau sedikit saja, maka kita tanam dia pada gel yang kita tuntun nanti bisa kita tuntun menjadi sel nefron, ya, sel ginjal. Jadi sel darah itu bisa muncul. Kalau sudah muncul sel ginjal itu maka kita pasaskan ke dalam tubuh. Jadi sekarang yang seperti sistemnya di vaksin Nusantara itu yang sekarang jadi ruwami itu. Padahal teknologi itu sebenarnya teknologi yang sudah expert, jadi sudah ada dijalankan. Kita ini bertarung gak karu-karuan burung dilakoni misalnya. Sudah menghambat ini dan itu dan sebagainya. Padahal itu bagus sebenarnya untuk pandemi yang seperti sekarang, yang virus yang mudah bermutasi ini. Jadi itu nanti kita tuntun menjadi sel ginjal. Nah, kalau itu dipasasekan, gampangnya diinfuskan lah, disuntikan ke dalam tubuh. Itu hebatnya stem cell itu bisa homing, bisa ngerti tempatnya dulu nempel. Jadi dia stem cell ke depan. Tapi teknologi itu masih berkembang sekarang. Dan sebetulnya di FKH itu harus Anda bangga, ada salah satu ahli itu. Cuma sekarang sudah mulai tingkat risetnya, menurut saya sih, enggak tahu muka-muka sih enggak mulai luntur itu. Prof. Fedik Adul Rantam itu adalah bekas Wadek 1 itu adalah pionir pertama stem cell di Indonesia sebenarnya, meskipun dokter hewan itu. Jadi sudah mulai meninggalkan karena jabatan Wadek 1 itu, riset itu sekarang diambil alih oleh
UI dan UGM, riset stem cell. Sebenarnya dia pertama kali pionir di Indonesia. Jadi, seperti yang saya bilang itu, kalau Anda kedokteran hewan itu jangan nanti bercita-cita hanya, nanti jadi dokter hewan, terus belajar tentang cara menggemukkan sapi, wis gak usum itu, gak penting bagi sekarang itu. Jadi Anda itu nanti ke depan pelajari misalnya teknologi tentang vaksin ya. Kebetulan Anda di Fakultas Kedokteran Hewan yang banyak orang-orang yang agak lumayan lah, agak expert. Jadi misalnya vaksin itu Anda bisa belajar pada Prof. Nidom, pada Prof. Fedik, itu ahli vaksin mereka. Dan sudah berhasil. Prof. Nidom itu sudah berhasil membuat seed vaksin flu pada manusia. Itu makanya sekarang dia kemana-mana berani dia berbicara tentang vaksin itu. Prof. Fedik itu dulu sebenarnya sudah menemukan vaksin dengue, demam berdarah yang klit Indonesia asli. Tapi ya seperti itu. Ketika uji klinis, Anda ini dokter hewan, uji klinis pada manusia tidak bisa. Wah, Indonesia itu kakek peraturan, gak jadi. Akhirnya sekarang diambil oleh luar negeri, masuk ke Indonesia vaksin demam berdarah itu. Tetapi klitnya yang dipakai tidak klit Indonesia. Ya. Itu makanya seperti sekarang vaksin itu juga. Vaksin itu Sinovac, padahal misalnya Sinovac itu asalnya virus dari Wuhan, di Cina sendiri tidak dipakai karena virusnya sekarang bermutasi itu. Jadi kita makan buah si malakama, tidak melakukan vaksin itu ya pandemi ini malah meluas, melakukan vaksin, efektivitasnya juga dipertanyakan karena virus sekarang COVID-19 itu sudah bermutasi menjadi sekitar 1000 varian gitu loh. Apakah itu efektif dan sebagainya gitu-gitu itu. Padahal teknologinya bisa kita, teknologi. Itu bisa. Seperti vaksin Nusantara itu sudah bagus. Lah itu sebenarnya kalau pandemi seperti ini sebenarnya adalah vaksin Nusantara itu yang dimunculkan itu. Itu lebih efektif sebenarnya. Karena itu apa? Kita memakai sel dendritik. Jadi sel kekebalan tubuh kita namanya sel dendritik. Jadi bukan sel neuron, bukan sel saraf ya. Itu sel dendritik itu sel yang bisa nanti mengingat, mememori terhadap suatu antigen terhadap dia, terus kemudian dia menggertak APC yang namanya itu activated presenting cell, itu jadi menggertak, memberikan zat tertentu kepada sel kekebalan tubuh kita untuk menangkal antigen yang baru itu. Jadi itu diambil darah kita, dikeluarkan, kemudian dimurnikan di luar, bisa begitu. Kemudian ditaruh di plit gitu, di cawan gitu, nanti ditarungkan dengan virusnya. Jadi kalau sekarang bermutasi, ya tarungkan dengan virus yang bermutasi. Nah, kemudian di sana dia mempunyai memori, disaring lagi sel dendritiknya itu dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita, karena itu bahan dari tubuh kita ya tidak akan ditolak, sama seperti stem cell tadi. Kemudian di tubuh dia akan menggertak sel imun yang cukup, jadi sel limfosit T atau sel limfosit B lah itu untuk menangkal penyakit. Itu sebenarnya seperti itu teknologi. Lah kita itu terlalu banyak kakean peraturan terus merasa tidak percaya diri. Padahal kita punya, UNER punya, bisa itu. Prof. Nidom bisa, kayak itu. Prof. Fedik bisa, vaksin-vaksin. Kedua itu regulasinya, wah, gak karo nangel, wis kalah sekarang dibuat luar negeri. Triliunan rupiah habis APBN kita untuk itu. Nah itu berapa fungsi ginjal ya kembali lagi. Nanti di ginjal, ini bahasa Inggrisnya, jadi tidak usah terlalu penting. Ini anatominya, kalau pada jantan, itu jadi di sini ginjal, ureter, kandung kemih, ini ada kelenjar prostat, kemudian ini uretra. Makanya kenapa kalau pada pria itu kalau kelenjar prostatnya ini mengalami kanker, ini membesar, kita bisa kesulitan membuang urin karena apa? Karena menekan saluran uretra itu di sini. Nah, yang menurut saya agak penting di kedokteran hewan itu adalah pada yang betina. Jadi hati-hati nanti kalau Anda melakukan jadi seperti ini, ginjal, ureter, kandung kemih, terus uretra ya. Nah, nanti kalau Anda di lapangan melaksanakan inseminasi buatan, pastikan alat inseminasi buatan Anda itu pada atas gini, mepet di atas dari vagina di vulva itu. Supaya nanti alat Anda itu bisa benar mencapai uterus, jangan ke bawah. Nanti ke bawah Anda bisa nyogrok kandung kemih gini ya. Jadi hati-hati. Itu agak beda.
Nah, ini anatominya. Jadi arteria renalis itu begitu besar sehingga kalau ada gangguan sedikit saja maka semua tekanan darah di dalam tubuh akan berubah, akan berpengaruh. Kemudian kalau ginjal itu kita potong melintang, itu ada bagian kortek, bagian medula, kemudian ini ada bagian segitiga-segitiga, maka beberapa ahli fisiologi dan histologi menamai sebagai piramida renalis karena seperti piramida. Kemudian di antaranya seperti ada cabang-cabang itu seperti bunga, makanya namanya kalik renalis. Kemudian di antaranya itu ada kolom, namanya penemunya adalah Bertin, makanya kolumna dari Bertin. Kemudian di ujungnya ini ada pelvis renalis putih, dia terdiri dari otot polos. Kemudian ada bintik-bintiknya dia di papila di sana dan keluar di sini. Gugus fungsional terkecil daripada ginjal itu namanya nefron. Jadi hati-hati ya. Seperti yang saya bilang itu fisiologi itu hukumnya hukum besi. Mungkin sudah saya terangkan. Jadi harus hafal betul, tidak bisa menghafalkan nanti sel ginjal itu bagian fungsional dari sel ginjal itu adalah namanya nefron. Terus Anda jangan ngapalkan yang penting depannya N, belakangnya N, terus on-nya. Tidak bisa. Nanti ketika kita bagian fungsional terkecil daripada ginjal itu apa? A, nefron, B, neuron, C, akson, gitu wes gak iso. Jadi kudu hafal bener memang. Jadi kalau Anda sekarang kalau fisiologi terus jelek itu enggak usah nangis-nangis ya. Ya wis memang normal gitu loh. Wangel memang fisiologi dosennya di sini ya wangel gitu loh. Nah, nefron itu 85% terletak di kortek, kelebihannya 20% atau 15% itu di medula. Karena di medula itu ada pembuluh darah di luarnya itu seperti membentuk anyaman gitu. Beberapa ahli menamakan juxta medullary nephron. Nah, ini bentuknya nefron itu mungkin Anda sudah pernah sering dapat, yang IPA itu SMP sudah diterangkan ini, bahkan mungkin sekarang SD. Jadi ada kapsula Bowman, glomerulus, tubulus contortus pertama atau tubulus proximalis, ansa Henle, loop of Henle, kemudian ductus distalis atau tubulus distalis atau ductus distalis atau tubulus contortus kedua, terus collecting tubul atau ductus colligentes. Ini kalau diperbesar, jadi nanti agak ginjal ini Tuhan menciptakan agak khusus. Jadi kalau Anda di sistem sirkulasi, mungkin sudah dapat kuliahnya sistem sirkulasi, itu kan jantung, aorta, arteri, arteriol, kapiler, venule, gitu ya, vena jantung lagi. Nah, di ginjal itu nanti agak khusus. Jantung, aorta, arteria renalis, ya arteri, kemudian arteri, kemudian di sini ada arteriol aferen, kemudian kapiler, glomerulus itu ada glomus, itu adalah kumpulan dari kapiler, jadi gumpalan kapiler gitu, glomerulus, di sini kapiler glomerulus, kemudian keluar arteriol lagi di sini, arteriol eferen, baru nanti kapiler lagi, baru venule. Itu khusus Tuhan menciptakan sistem portal itu di ginjal itu. Nanti gunanya apa? Nah, ini glomerulus itu adalah kumpulan dari pembuluh kapiler, sehingga makanya dia seperti saringan, dia bisa menyaring dia, karena kapiler itu terdiri dari satu lapis sel endotel. Oh ya, saya ingin mengingatkan lagi, karena seringkali di lapangan itu saya disalahkan oleh teman-teman kolega itu, fisiologinya oleh aku tak bedai gak iso. Jadi sebenarnya sistem sirkulasi itu gugus fungsionalnya itu pada kapiler, bukan pada jantung atau pada arteri atau pada aorta. Mereka itu seperti pipa kedap, tetapi bahan seperti tadi yang sudah diabsorpsi oleh usus, kemudian masuk ke dalam sistem sirkulasi, itu baru bisa dihantarkan ke dalam sel itu melalui sistem kapiler. Jadi makanya sistem sirkulasi itu, bagian fungsional dari sistem sirkulasi itu adalah kapiler. Kenapa bisa begitu? Karena kapiler itu hanya tersusun oleh satu lapis sel endotel, sehingga dia punya pori-pori gitu, sehingga bahan bisa lewat di sana. Nah, itu terjadi juga di ginjal. Kalau yang nggak baca atasnya gimana ya, Bang? Sumpah sembarangan. Di glomerulus ini terdiri dari satu lapis sel endotel, kemudian nanti ada
Otak gua dah. Podosit, jadi sel podosit itu dia sela-selanya bisa menyaring, dan kemudian ada lamina basalis, dia bisa menyaring. Jadi makanya di sini terjadi proses filtrasi. Jadi mungkin sudah diterangkan dulu pada transport membran itu ada difusi, osmosis, yang ada filtrasi. Lah, filtrasi itu terjadi di ginjal ini. Nah, nanti di istilah ginjal ini ada yang khusus, jadi seperti tadi peristiwa di saringan ini namanya peristiwa filtrasi, jadi sekedar mengingatkan saja, filtrasi itu adalah kalau Anda punya saringan, itu kemudian ada bahan yang dilarutkan, solut dan solvent, bahan pelarut, itu asal diameternya lebih kecil daripada saringan di ginjal ini, di glomerulus ini, maka dia bisa melewati saringan ini dengan bantuan tekanan hidrostatik air. Ya, di sini apa tekanan hidrostatik air? Itu adalah tekanan darah. Ya. Itu prosesnya namanya filtrasi. Makanya bahan yang masuk ke dalam tabung ini, tubulus ini namanya filtrat. Ya, itu peristiwa itu namanya filtrasi, produksinya filtrat. Kemudian kalau nanti bahan yang sudah masuk ke dalam tabung ini terus diambil lagi oleh tubuh, jadi Anda bayangkan di luar ini adalah sel tubuh, diambil lagi oleh tubuh kalau masih ada yang berguna, itu peristiwa itu namanya reabsorpsi, khusus ya. Nah, nanti kalau bahan dari luar dari tubuh ini masuk ke dalam tabung ini, ke dalam tubulus, itu namanya sekresi. Jadi agak khusus. Jadi bedakan dengan sekresi pada hormon. Kalau pada hormon itu kelenjar buntu, kelenjar hormon sekresi mengeluarkan hormonnya tapi dilewatkan di pembuluh darah. Tapi ini enggak, peristiwa sekresi di nefron itu adalah bahan dari ekstraseluler masuk ke dalam peritubuler, ke dalam sini. Itu namanya sekresi. Tidak terlalu penting. Nah, ini definisinya tadi. Jadi gambarnya saya lebih enak digambar. Jadi tadi kalau bahan yang bisa disaring lewat glomerulus itu namanya peristiwanya filtrasi. Bahannya yang masuk ke sana itu filtrat. Ya. Nah, kalau bahan yang di pipa ini masih berguna kemudian diambil oleh tubuh itu namanya reabsorpsi. Sedangkan kalau bahan dari tubuh seperti yang oranye itu kuning ini masuk ke dalam tubul itu namanya sekresi. Jadi khusus. Nah, semua peristiwa pada transport membran itu hampir semua terjadi di nefron, di ginjal ya. Jadi yang dulu difusi fasilitasi, simple difusi, transport aktif, kotransport, countertransport, filtrasi, osmosis itu hampir semua terjadi di ginjal ya. Nah, kemudian dalam satu ginjal itu terdiri dari sekitar 6 sampai 18 piramida renalis, dan dia terdiri dari satu ginjal itu terdiri dari 1,25 juta nefron. Ya, banyak sekali, satu ginjal tok itu ya. Nah, kalau kita ingin mempelajari begitu kuasanya Tuhan, begitu baiknya Tuhan itu, jadi kalau nefron itu anggaplah dia usah 1,25 juta per ginjalnya itu. Kalau satu ginjal itu kita anggap 1 juta saja. Nah, kalau satu nefron itu kita tarik, kita ambil, terus kita ukur panjangnya, itu panjangnya sekitar 45 sampai 65 mm per nefron itu ya. Nah, kita ambillah 50 saja. 50 mm. Lah, itu kalau satu ginjal itu akan terdiri, kalau nefronnya di jentrek-jentrek gitu, dipanjang, diukur semua, itu makanya namanya 50 kali 1 juta itu sekitar 50 juta milimeter atau setara dengan 50 kilometer. Jadi jauh sekali. Kalau dua ginjal 100 kilometer. Artinya apa? Kalau nanti bahan yang seperti tadi saya bilang kita makan setiap hari, kemudian diabsorpsi oleh usus itu, kemudian masuk di saringan ginjal, kalau yang kita makan itu bagus, kita makan itu bisa disaring oleh ginjal, bahan yang berguna diambil lagi, direabsorpsi oleh ginjal lagi, maka
akan tuntas yang menjadi urin itu adalah hanya sisa saja buangan. Karena itu diambil panjangnya sekitar 100 juta, 100 kilometer atau 100 juta milimeter, jadi setara dengan 100 kilometer. Jadi habis bersih, sehingga ketika kita bangun pagi, kita pergi ke kamar mandi itu buang urin, darah kita sudah bersih lagi, gitu ya. Makanya itu kalau satu pola hidup kita itu bagus, sebenarnya satu ginjal cukup untuk hidup 120 tahun itu. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Tadi kenapa glomerulus itu bisa menyaring bahan yang ada pada sistem sirkulasi itu karena dia ada 3 jenis saringan, tidak jenis sel di sana yang bisa menyaring. Yang pertama adalah sel endotel kapiler. Itu bisa menyaring sekitar 100 nanometer. Jadi mili ke mikro 1000, mikro 1000. Jadi setengah milimeter. Jadi cowili. Milimeter kan cowili, kecil sekali. Dibagi 1 juta, cowili menti. Jadi yang bisa melewati saringan itu kecil sekali, saringan di nefron itu ya. Kemudian lamina basalis itu pada kapsula Bowman itu sekitar 8 nano saja. Dan kemudian di sela-selanya itu ada sel podosit. Podo itu pedi itu kaki, sit itu sel, jadi seperti kaki-kaki itu menonjol gitu. Nah, itu di sela-selanya bisa menyaring 25 nano ya. Jadi otomatis partikel yang bisa melewati glomerulus masuk ke dalam tubulus, proximalis dan sebagainya terus itu pada nefron itu hanya kurang dari 8 nano, jadi kecil sekali. Sehingga beberapa literatur ada yang menyebutkan filtrat itu sebagai ultrafiltrat karena kecilnya sekali partikel yang bisa lolos ke sana. Sehingga kalau nanti Anda ditanya berapa sih kadar protein pada urin kucing kalau kita ngambil pada kandung kemih itu, maka hasilnya adalah 0 kucing pada normal. Jadi nanti kalau soalnya saya ganti berapa kandungan protein pada urin, kandungan protein normal pada urin sapi yang sehat itu 0 mesti, karena protein itu molekulnya besar sekali gitu loh. Jadi protein ini terdiri dari asam amino itu terdiri dari paling tidak 100 atom karbon, maka ya nyantol dia di pembuluh, di sel endotel kapiler saja sudah nyantol dia. Itu. Jadi nanti kalau soalnya saya ganti anjing, terus proteinnya kita ganti globulin, biasanya yang ini tuh protein globulin atau albumin dan sebagainya itu protein. Itu harus 0 kalau hewan itu sehat atau normal ya, proteinnya ya di urinnya. Nah, ini gambarannya. Nah, ini sel podosit, sela-selanya 25 nano, epitel kapiler pembuluh darah itu 100 nano, kemudian di lamina basalis, jadi ini yang lebih besar molekulernya seperti ini. Nah, ini pembuluh sel darah merah mesti kecantol dia, tidak bisa disaring di glomerulus ya. Kemudian ada lamina basalis itu di sini, nah itu sekitar 8 nano saja. Hidrostatik air, berapa sih tekanannya pada primata dan hewan besar itu sekitar 10 mm air raksa. Kita bahas satu persatu. Jadi tubulus proximalis, jadi kalau filtrat tadi sudah masuk, di tubulus proximalis itu akan terjadi reabsorpsi besar-besaran, 65%. Jadi kalau Anda yang puasa kemarin terus kemaruk, waktu buka itu terus pengen yang manis, ada sirup, Anda 1 botol Anda minum, ada cola Anda mau makan, ada apalagi teh Anda mau minum lagi, maka karena glukosanya itu berlebih, maka kalau itu masuk ke dalam saringan tadi, glomerulus tadi, dan masuk ke dalam tubulus, karena glukosa itu masih berguna, itu akan diambil lagi. Semua bahan yang masih berguna bisa diambil lagi. Itu namanya reabsorpsi, itu besarnya 65%. Jadi nanti kalau ada soal, bagian reabsorpsi terbesar
di nefron itu terjadi di mana? Itu terjadi di tubulus proximalis atau namanya tubulus contortus pertama atau tubulus convoluted proximalis, sama saja. Jadi paling besar reabsorpsinya ya bahan diambil. Kalau soalnya saya ganti nanti kalium paling banyak di mana, jawabnya juga tubulus proximalis. Glukosa direabsorpsi paling banyak di mana? Di tubulus proximalis ya. Jadi kalau ada yang terbanyak tubulus proximalis. Nah, biasanya bahan yang sudah diambil itu tidak bisa akan masuk lagi ke dalam tubulus, disekresi lagi nanti kecuali ion kalium nanti ada di tubulus distalis di tubulus distalis ya. Itu pun dengan bantuan hormon nanti namanya hormon asot. Ya itu. Jadi reabsorpsi terbesar di tubulus proximalis. Semua bahan yang masih berguna bisa diambil ya. Jadi ini di sini semua bahan bisa direabsorpsi. 65% terjadi banyak sekali. Nah, mekanisme melalui apa? Mekanismenya di sini ada difusi fasilitasi, ada difusi, ada transport aktif dan sebagainya nanti. Yang dulu pada transport membran itu diterangkan itu. Kemudian bahan itu akan masuk ke dalam Ansa-Handler atau Luft-auf-Handler. Itu terjadi dua bagian, bagian descendant dan ascendant. D itu penurun. Jadi yang bagian turun, jadi kalau saya lihatkan gambarnya dulu, Ansa-Handler itu seperti pipa U begitu. Ada yang segmen tebal dan segmen tipis, bagian tebal dan bagian tipis. Ya, tidak sama, tidak sejajar. Makanya Tuhan itu selalu ingin tidak sama. Jadi kalau sekarang ada orang yang ingin kita semua ini homogen, itu tidak akan tercapai karena tidak pernah Tuhan itu menciptakan sama persis itu karena akan mengganggu keseimbangan itu. Bagian yang tipis itu sifatnya sama dengan tubulus proximalis tadi. Semua bahan bisa diambil. Ya. Sedangkan bagian yang tebal itu dia tidak bisa mengambil, tidak bisa terjadi reabsorpsi air dan ureum NH3. Tetapi terjadi reabsorpsi aktif klor dan nitrogen, natrium ya. Nah, di sini juga nanti kalau mungkin sudah diterangkan di sistem sirkulasi juga itu ada namanya renin angiotensin, itu dihasilkan oleh sel justra glomerular fasa afren di nefron ya. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi sifatnya yang bagian tipis ini itu sama dengan tubulus proximalis. Semua bahan bisa diambil, tidak terjadi reabsorpsi, tidak permeabel terhadap air dan ureum. Jadi air dan ureum tetap di sini, sedangkan terjadi reabsorpsi aktif natrium dan klor ya. Kemudian di sini terjadi peristiwa yang namanya Hunter current flow. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa kalau kita puasa itu tidak bisa menimbulkan kematian sel karena Tuhan menciptakan di ginjal itu seperti pipa U gini sehingga tekanan osmotiknya sama, harus sama gitu 600. Itu terjadi di sini. Kenapa bisa begitu? Ya seperti tadi. Jadi kalau saya bayangkan yang di sini itu kalau Anda seperti minum dawet atau es cau itu. Jadi kalau di atas tadi tubulus proximalis itu cau dan airnya bisa diambil. Kemudian di bagian tebal ini cau dan caunya itu tetap tinggal airnya tetap tinggal di sini, caunya saja yang diambil sehingga encer di sini dia. Makanya Anda lihat di sini encer. Sedangkan yang di tipis itu cau dan air bisa diambil lagi. Jadi makanya sampai di lengkungan ini paling tebal ya. Bahkan kalau nanti Anda lihat anatomisnya itu kembali lagi di sini. Jadi kenapa kalau kita pada waktu puasa itu urin kita menjadi sedikit? Karena air itu diambil semua. Sehingga ini sama tekanannya. Osmotiknya sama. 120. Nah itu kemudian bahan ini masuk ke dalam tubulus distalis. Di tubulus distalis itu kita bagi menjadi, saya lihatkan gambarnya dulu.
tubulus distalis itu di sini. Itu kita bagi menjadi tubulus distalis bagian distal, proksimal dan tubulus distalis bagian distal. Yang bagian proksimal itu sama sifatnya dengan Ansa-Handler segmen tebal, tidak permeabel terhadap air dan ureum, tetapi terjadi reabsorpsi aktif natrium dan klor. Nah, sedangkan di tubulus proksimalis bagian distal ini, jadi ada peristiwa yang agak khusus namanya proses ion exchange ini. Jadi ini bagian distal ion exchange itu adalah pertukaran ion kalium dan natrium. Jangan terbalik. Jadi diingat-ingat ini kalium disekresi, natrium direabsorpsi. Jadi ion exchange itu jalan. Natrium direabsorpsi, kalium disekresi dengan bantuan hormon aldosteron. Itu. Kemudian di ductus colligenstes itu adalah tempat bekerjanya hormon ADH. Jadi hormon ADH itu mungkin sudah diterangkan apa di hormon itu adalah antidiuretik hormon atau namanya vasopresin. Jadi hormon ini sebenarnya dihasilkan oleh hipotalamus, kemudian ditampung di hipofisis posterior, kemudian disekresi. Dan kerjanya di ductus colligenstes, ini. Di ductus colligenstes bentar. Nah, ductus colligenstes di sini ini, nah itu dia gunanya untuk mengatur air. Jadi kalau kita puasa kenapa air kita masih bisa normal? Karena adanya hormon ADH itu tadi. Jadi air itu diambil lagi oleh tubuh yang ada di urin itu sehingga urin kita menjadi sedikit ya. Itu mungkin sudah diterangkan di hormon. Sistem sirkulasinya seperti tadi saya terangkan di awal agak khusus di ginjal itu. Jadi jantung, aorta, arteria renalis, kemudian arteria segmentalis, arteria interlobaris, lobus, arteria arcuata, kemudian arteria interlobularis. Ya, di sini agak penting arteriol aferen, kemudian masuk menjadi kapiler glomerulus, keluar lagi menjadi arteriol eferen, keluar lagi menjadi kapiler peritubular, tubular atau tubulus kemudian menjadi venula baru venula. Jadi khusus sistem portal itu di dalam tubuh itu ada dua, yang satunya di hati, jadi ada di vena, makanya ada namanya vena porta hepatica. Satunya di ginjal ini, tetapi yang di sini adalah arteriolnya. Ini gambarnya. Gambar yang lain. Nah, nanti di ginjal itu ada istilah fraksi ginjal atau renal fraction. Jadi nanti kalau ada ditanya berapa sih besarnya fraksi renal atau fraksi ginjal, itu besarnya adalah 2%. Ya. Itu dari mana? Aliran darah di ginjal itu 120 ml. Ini pada primata dan hewan besar ya per menitnya. Sedangkan cardiac output mungkin sudah diterangkan. Jadi jumlah darah yang dipompa ke seluruh tubuh pada primata itu per menitnya sekitar 5.000 ml. Jadi aliran darah ginjal dibagi jantung memompa per menit itu sama dengan 24%, kalikan 100%. Jadi Anda bisa bayangkan begitu derasnya aliran darah di ginjal itu. Jadi sapi limusin yang 1 ton tadi dan berat ginjal yang hanya tidak kurang dari sekepalan tangan itu 24% atau seperempat darah, hampir seperempat darah di dalam seluruh tubuh sapi itu harus mengalir di ginjal. Itu makanya kenapa kalau ginjal itu rusak atau terganggu sedikit saja maka semua aliran darah akan terganggu. Kemudian ini menggambarkan juga begitu derasnya aliran darah di ginjal. Kalau kita ambil per 100 jaringan, di otot skelet itu hanya 3 ml per menit, otak saja hanya 54, hati 58, jantung 84, di ginjal per 420 ml per menit. Jadi begitu deras dia di sana. Nah ini reabsorpsi juga kita harus bersyukur karena apa yang kita minum itu menyebutkan antara 2 liter sampai 4 liter satu hari itu hanya 1% saja yang jadi urin. Jadi semua akan diambil oleh tubuh kalau ginjal kita bagus ya.
Jadi seperti tadi saya terangkan kenapa itu penting mengendalikan elektrolit di dalam tubuh itu karena berhubungan dengan potensial aksi. Jadi kalau mungkin sudah diterangkan potensial aksi itu ada istilah depolarisasi, itu gampangannya yang berpengaruh adalah ion natrium, dan repolarisasi itu ion kalium. Jadi kalau itu tidak tersedia maka dia akan bisa mengganggu sistem potensial aksi di dalam tubuh. Yang agak khusus adalah kalsium. Jadi nanti kalau Anda di lapangan, Anda praktek di lapangan, pada tas praktek Anda itu selalu sediakan preparat kalsium yang infus. Jadi ada gitu bersama dengan alat infusnya. Karena seringkali kita dapati, saya dulu PKL di Pacet itu mendapati kasus ada sapi itu sebenarnya normal, indukan sapi itu bunting, terus melahirkan pada jam 12 malam itu, anaknya lahir normal, tapi ketika baru lahir induknya langsung jatuh, kejang-kejang dia. Karena apa? Dia kekurangan kalsium. Jadi kalsium itu digunakan untuk membentuk tulang dan gigi pedetnya, sehingga kalsiumnya kurang, maka permeabilitas membran terhadap ion kalsium itu meningkat, dan ada rangsangan sedikit dia bisa kontraksi terus-menerus. Nah, itu kalau Anda tidak tangani cepat, itu maka dalam waktu kurang dari setengah jam aja meninggal induknya itu. Nah, kalau Anda bawa preparat kalsium itu, jadi kalau tetanik menyeluruh, Anda infuskan, pasang alat infusnya, Anda infuskan pada vena jugularis, itu biasanya tidak sampai 1 botol itu habis, dia bangun lagi. Itu karena kekurangan kalsium. Nah, itu fungsi dari ginjal. Nah, bagaimana mengukur ginjal itu normal atau tidak? Itu adalah dengan mengukur alirannya. Jadi namanya glomerular filtration rate. Ya, GFR, glomerular filtration rate. Apa sih laju filtrasi ginjal? Itu adalah jumlah filtrasi ginjal per menitnya. Sebentar, pada primata itu adalah 125 ml per menit. Pada primata dan hewan besar ini. Nah, itu bisa diukur. Alatnya sekarang portable, kecil gitu, nanti bisa diukur. Nah, kalau itu ada gangguan, tidak sekitar 125 ml per menit, itu kita bisa memprediksi bahwa ginjalnya ada kerusakan sekian persen. Alatnya sekarang portable dan bisa dilacak. Makanya sekarang batu ginjal itu bisa tepat. Letaknya di mana, alatnya portable kecil gitu, terus computerized. Nah, GFR ini sangat dipengaruhi oleh tekanan. Jadi kenapa pada olahragawan itu, kalau Anda lihat pemain sepak bola itu hampir tidak pernah minta izin untuk buang air, padahal Anda sekarang ini kuliah itu bolak-balik ke kamar kecil, itu karena apa? Pada olahragawan yang cukup itu terjadi vasokonstriksi, penyempitan pada arteriol afren, sehingga air yang masuk ke dalam, plasma yang masuk ke dalam glomerulosit berkurang, sehingga urinnya sedikit. Nah, saya ingin mengingatkan pada adik-adik yang mahasiswa yang perempuan itu yang sekarang program diet itu dengan memakai teh hijau itu. Jadi hati-hati, teh hijau itu adalah teh yang tanpa mengalami fermentasi. Jadi sekarang literatur terbaru, teh itu mengandung kafein yang lebih tinggi daripada kopi kalau dia tidak difermentasi. Jadi dia sudah punya teofilin, dia punya kafein. Lah, bagaimana kerjanya? Dia menyebabkan pelebaran pembuluh darah vasa afren, arteriol afren. Nah, kalau itu melebar, maka cairan plasma yang masuk ke glomerulus itu meningkat, sedangkan yang efren tetap akan meningkat, maka urin akan menjadi banyak. Jadi pastikan kalau Anda mengkonsumsi teh hijau, itu minum Anda cukup, supaya tidak kehilangan cairan. Kemudian vitamin C, semua akhir dari vitamin asam oksalat, ya. Jadi kalau dia ketemu dengan kalsium, Anda makan daging, makan bakso, maka menjadi nanti hasil akhirnya menjadi kalsium oksalat, batu itu. Jadi pastikan kalau Anda sekarang
pakai vitamin C itu minumnya harus cukup, jadi jangan berlebihan. Nah, itu saja saya pikir. Kuliahnya nanti saya minta komtingnya, minta emailnya, ini akan saya kirim ke emailnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Pasti tidak ada karena pelajaran nggak penting, itu nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Anda nanti kalau kurang jelas, boleh tanya lewat WA ya, di HP saya, jadi apapun. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih dokter. dokter. Terima kasih dokter.